Halo Taurus, selamat datang di channel Mariana Tarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik, ini adalah pembacaan untuk melihat bagaimana sih situasi asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Juli 2026. Nah, seperti biasa sebelum Mari masuk ke pembacaannya, Mari harus kasih tahu kamu dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif sudahlah pasti hanya resonate bagi sebagian kaum Taurus saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, Mari harapkan kamunya mampu untuk berbijaksana ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baiklah, langsung saja Mari mulai. Ini dia. Nah, ada energi dari Four of Cups di situ. Tapi posisinya reverse. Berikutnya ada energi dari ya. Kemudiannya ada di sini. Berikutnya ini dan berikutnya di sini. Oke, baik ya. Waduh. Ini tuh bisa-bisa apa yang dia lakukan berpotensi untuk mengecewakan dirimu ya. Oke. Nah, di sana. Gitu loh. Iya. Jadi begini, tadinya orang ini tuh Mari lihat memang cukup punya banyak berharap ya kepada dirimu, kepada hubungan dengan kamu gitu loh ya. Jadi sempat kamunya itu tuh dia anggap sebagai pasangan yang dipilih dengan hati-hati dan dengan baik dan hati-hati ya oleh si dianya. Dari sekian banyaknya gebetannya dia ya, orang yang mendekati dia ataupun orang yang dia dekati, sempat di situ tuh dia rasa bahwa kok kayaknya kamu yang paling istimewa gitu loh ya. Sempat akhirnya dia mengeliminasi sekian banyaknya pengagumnya dia ya, karena dia mantap yakin untuk memilih kamu. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu kayak terlihat spesial, istimewa ya. Kamu kayak berhasil untuk menarik hatinya dia ini. Kalau Mari bilang ya, membuat dia jatuh cinta. Gitu loh. Padahal orang seperti ini, nampaknya ini adalah tipe orang yang kayak susah ini jatuh cinta ya. Kalau untuk perkara seneng suka naksir, ya oke lah. Mungkin dia bisa lumayan cepet gitu. Namun memakai rasa gitu ya, memakai rasa beneran sayang, beneran cinta, ini tuh kayaknya enggak segampang itu ya. Nah di sana, dan ya ternyata dari pengalaman yang Mari lihat ya tentang hidupnya dia, kok nampaknya ya kamu kok boleh berhasil ya, bisa berhasil kamu untuk menggugah hatinya dia itu ya, dan memercikkan perasaan cinta itu ya dari hatinya dia, batinnya dia kepada kamu gitu loh ya. Walaupun mungkin nampaknya di sini tuh kamu tidak yang terlalu gimana banget gitu ya ketika mendekati dia ataupun menyambut di saat dianya itu tuh ngedeketin kamu ya. Kalau Mari bilang sih nampaknya kamu bisa aja kayak ya oke, kalau kamu deketin aku baiklah, aku izinkan kamu gitu ya. Atau kalaupun kamu yang deketin dia, tapi Mari nampak tidak dengan gelagat yang agresif gitu kamunya, santai aja gitu ya. Dan mungkin dalam hubungan kalian, walaupun kamu ini tuh seorang pria, tapi bisa aja ya dari pihaknya dia juga terlihat proaktif di sini. Gitu loh. Ya. Jadi bukan karena kamu pria, lantas kamu yang effortnya sampai gila-gilaan gimana gitu ya. Nampaknya Mari tidak gitu. Karena ada juga kolaborasi gitu loh dari dianya. Nah, di sana ya. Jadi kayak memang beberapa hubungan ini tuh bisa semacam terlihat nyaru gitu loh. Nyaru.
Jadi mungkin kalian bukannya pernah ngomong kita pacaran gitu ya, kita HTS-an atau apalah itu ya, deklarasi apa jenis hubungan kalian gitu ya. Tapi kayaknya bolehin itu ujuk-ujuk deket gitu lah, ujuk-ujuk mesra gitu. Kayak sama-sama ngerasa ada sesuatu yang berbeda ya tentang dia gitu. Baik dari kamu, baik dari dia. Ketika kamu ngeliat dia ya, ih, kok agak lain ini orang gitu ya kan. Nah, nggak bisa dibilang apa sih yang lainnya itu tuh nggak bisa dibilang. Karena nampaknya Mari ini tuh bukan karena apakah dia lebih cantik daripada sekian banyak wanita yang pernah kamu lihat. Atau dia lebih gagah daripada sekian banyak laki-laki yang kamu lihat gitu ya. Enggak. Namun ini tuh bicaranya tentang rasa. Itulah. Bicaranya tentang rasa. Nah, di sana ya. Dan ya Mari yakin banget lah. Karena ini status hubungannya belum belum ada di situ tuh cerita komitmennya, maka bisa juga di sini tuh kamu kayak bersikap suam-suam kuku gitu ya untuk merespon dia kah atau untuk keaktifannya kamu berinteraksi dengan dia gitu kan. Nah di sana. Namun mungkin kalau tindakan melukai ya kamu juga tidak gitu ya. Kamu nggak ada kepentingan untuk melukai dia, macam nggak ada juga lah kepuasan kamu untuk menyakiti dia gitu loh ya. Tapi mewajibkan dirimu pula agar harus berlaku baik ke dia. Nah, Mari bilang sih kamu nggak mau juga ya gitu. Nah jadi kayak ya kamu membuka diri aja gitu kalau Mari lihat kan. Kamu membuka diri aja kepada relationship ini tanpa pula kamu di situ tuh mengkondisikan harus begini mesti begitu. Nampaknya Mari tidak ya. Kalau boleh dikatakan ngalir, maka ya hubungan ini tuh dia ngalir aja sesuai dengan apa adanya gitu loh. Makanya kalau kamu lagi tidak mood dengan dia, ya kamu Mari bilang sih kamu gampang aja itu kayak menjauh ya, ngedimin dia misalnya. Tapi ketika kamu mood untuk berinteraksi sama dia, ya kamu mendekat atau kamu mengizinkan dia ngedeketin kamu gitu ya. Nah, jadi enggak ada paksaan kayaknya aku harus begini deh. Walaupun aku nggak mood, aku respon dia aja gitu ya. Nah, Mari bilang sih kamu enggak mau yang kayak gitu. Enggak mau. Jadi terutama kalau dilihat belakangan hari ya, kamu bisa saja agaknya memang menutup diri gitu ya. Kamu agaknya menutup diri, kamu agaknya menarik diri dari dia ini. Mari lihat ya, kayak kamu sedang menjaga jarak aman gitu dari si kawan ini di sana ya. Tapi bukan berarti kamu udah aku nggak mau punya cerita apa-apa lagi dengan dia, bukan. Hanya saja ya lagi maunya kamu kayak gitu loh. Inginnya kamu ya seperti itu ya. Nah makanya kamu agak tarik diri dari dia. Nah gitu. Tapi tetap ada signal yang kamu lemparkan gitu ya. Bahwa ini tuh hanyalah satu fase aja. Satu keadaan aja. Ntar juga keadaannya bisa berubah. Nah begitu kalau melihat dia ada signal yang kamu lempar ke si seseorang ini gitu. Nah namun kalau si seseorang ini tuh Mari lihat dia justru bisa gini. Dia nggak mau juga itu ceritanya ngalir gitu. Nggak mau juga dia ngalir. Nah maunya dia tentu saja hubungan ini tuh perjalanannya
jelas gitu loh. Ya, ada di situ tuh kayak gimana lah tuh sebuah hubungan, ya, intensitas rutinitasnya gitu. Layaknya sebuah hubungan yang baik, yang benar gitu ya. Maunya dia tentu demikian gitu loh. Dan mari lihat, kayaknya dia sempet lah itu ya mengusahakan untuk membuat konsep yang ada dalam pikirannya tentang sebuah hubungan itu tuh bisa terjadi untuk kamu ikuti gitu loh. Contoh nih ya, maunya dia kan yuk teleponan lah gitu ya, 3 kali 1 hari misalnya, chattingan lah sering-sering kali gitu ya, ngedate adalah acara ngedate-nya, jalan-jalannya misalnya, dinernya minimal itu tuh 1 kali seminggu gitu ya. Maunya kamunya itu tuh cinta sama dia, sayang sama dia, selalu standby untuk dia, kan gitu ya. Dan mari lihat, dia sempat ini tuh berusaha untuk nge-trigger kamu biar kamu ngikutin alurnya dia gitu. Tapi nampak-nampaknya mungkin kamu tidak menolak, tetapi kamu juga tidak disiplin patuh gitu loh. Ya. Nah, apalagi tadi kamu tidak menolak karena ya kamu memang lagi mood nih untuk chattingan, untuk teleponan gitu. Tapi kalau enggak ya enggak gitu loh. Ya, maka kata Mari, kamu bukannya menolak ya untuk berlaku tanda petik normalnya sebagai seorang pasangan, tapi kamu juga tidak mewajibkan dirimu harus mesti. Nah, seperti itu ya. Dan mari lihat, dia itu tuh kayak bisa membaca ya. Oh, ternyata kamu demikian adanya. Sudah sekian lama nih ya dia usahain untuk nge-trigger kamu gitu. Tapi akhirnya seseorang ini tuh benar-benar sadar dia. Tidak bisa ketika dia memilih bersama dengan kamu, maka keadaan itu tuh sama seperti apa yang diharapkan. Gak bisa. Ternyata powernya kamu jauh lebih besar dibandingkan powernya dia untuk mengendalikan relationship ini. Gitu loh. Mau ndak mau, dianya itu tuh harus tunduk. Gitu loh. Harus tunduk pada ketentuannya kamu. Harus dia yang beradaptasi sama kamu, bukan kamu yang penuhi apa yang dia mau. Gitu loh. Ya. Makin kesini mari lihat dia tuh kok kayaknya makin sadar ya. Makin sadar. Bahwa ya kalau dengan kamu dia harus easy aja. Gitu loh. Nah, gak bisa dia bikin konsep seperti yang dia mau. Karena nampaknya akan kamu tolak konsepnya itu. Di sana. Jadi dengan keadaan yang seperti ini, mari lihat, untuk beradaptasi juga jika harus dalam jangka waktu panjang cerita adaptasinya ini ya. Nampaknya dia tuh enggak mampu juga ini, enggak mampu. Gitu lah. Kalau untuk coba bertahan dengan kamu sekian minggu, sekian beberapa bulan gitu ya, oke dia bisa. Tapi jika kemudian beginilah konsepnya hubungan kalian, mari lihat, walaupun dia sayang kamu, walaupun dia cinta kamu, tapi kayak aku enggak mampu lah. Nah begitu ya. Ada seperti menyerah gitu. Mari dengar suara keputusasaan ya. Dari si pasangannya kamu ini. Aku enggak bisa kalau kayak gini model hubungannya, enggak lah, enggak masuk ini untuk aku gitu. Nah, di sana. Jadi dia harus realistis ya. Melihat inilah kamu gitu loh. Dan kerealistisan itu tuh juga harus dia lihat kepada kebutuhan dirinya. Oh, ternyata tidak terpenuhi ya kebutuhannya aku gitu loh.
butuhnya itu tuh ditemenin terus sama kamu, tapi kamunya ndak bisa. Gitu ya. Wah, ini tuh kok agaknya berat ya untuk aku terima. Beginilah selama-lamanya keadaan, bagaimana cara kamu memperlakukan aku. Aku kayaknya nggak sanggup. Nah, gitu dianya, nggak sanggup di sana loh. Jadi kayak ada, ini masih pemikiran aja loh ya, belum menjadi sebuah keputusan final, belum. Apa aku gampangin aja lah ya, memang bener-bener bener-bener hubungan ini gitu. Apa bener aku harus casualin aja ini relationship dengan kamu ini, gitu dianya. Walaupun dia tahu bahwa kamu masih mau nih sama dia, gitu ya, kamu masih mau sesekali ngobrol atau butuh juga pertemuan perjumpaan dengan dia gitu ya. Tapi dia bilang, ya mungkin aku nggak bisa lagi lah kayak gitu, itu dianya. Aku nggak bisa lagi, karena kalau aku masih terus-terusan membuka diri ke kamu, yang ada tuh nanti akunya jadi ngarep gitu loh. Harapanku ini tuh jadi kayak boleh selalu timbul ke kamu, gitu dia. Sementara aku tahu bahwa harapannya aku tuh sangat kecil kemungkinannya bisa terjadi. Nah gitu dia, ya. Nah jadi untuk tidak membebani diri dia sendiri dan kemudian kecewa karena kemampuannya kamu atau kemauannya kamu untuk memberikan apa yang dia harapkan, jadi ya mendingan dia bilang, ya ini dia kayak perlahan-lahan meringankan dulu ya hubungan kalian sampai nanti kayak gimana lah hasil akhirnya. Karena tadi kata Mari kan, kalau untuk keputusan memikirkan melepaskan kamu masih ya adalah melintas selalu di kepala, tapi belum diambil sebagai sebuah ketentuan tetap ya. Begitu. Jadi kayaknya nggak boleh diusahain gitu loh. Menurut dia tidak boleh hubungan ini tuh dia usahain. Sebagaimana selama ini tuh dia merasa bahwa dia punya cukup besar effort dalam menjalani hubungan sama kamu. Gitu. Ya. Nggak bisa lagi punya effort yang sampai sebegitunya banget ke hubungan kalian di sana, ya. Mungkin walaupun akan bikin kamunya kecewa gitu ya, dan juga dia tahu banyak sedikitnya dia pun akan kecewa, kamu orang yang berhasil membuat dia cinta tapi tidak bisa untuk dia dampingi ya. Mungkin dia juga akan kecewa di sana. Nah tapi apa boleh buat, begitu loh. Apa boleh buat? Nah, mau maksain kamu, lo yo ndak akan mungkin gitu ya. Lo kamu kelihatan orangnya ya begitu tipenya, gitu loh. Mau merubah orang lain, mungkin dia punya kesadaran ya, merubah orang lain itu tuh kok kayaknya sebuah hal yang hampir kesia-siaan gitu loh, modelnya. Ya. Nah, jadi daripada merubah kamu, mendingan merubah diri sendiri. Ya gitu dianya di sana. Makanya harus berhenti untuk membiarkan diri berekspektasi sama kamunya, gitu loh. Ya, dengan cara ya jangan lagi nih ber-effort sampai sebegitunya ke dirimu, gitu ya. Oke lah, baik. Nah, dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Cancer, berikut energi dari Gemini, masuk energi dari Taurus, ada di situ Scorpio, Virgo hadir, Pisces ada untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.